Yang dikasih Tuhan dan yang kami kasihi, firman Tuhan sebagai dasar khotbah kita diambil dari Ibrani 12 ayat yang ke-12 sampai dengan 17. Kami bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang dikasihi Tuhan dan yang kami kasihi, kita bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Setidaknya sampai hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu, beribadah, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya juga seperti doa kita tadi dalam satu minggu perjalanan kita antar ibadah minggu yang lalu dengan hari ini, ya kalau kami secara pribadi kalau melihat kening kita, sepertinya ya ini juga yang ibadah minggu yang lalu begitu ya, atau ada yang nggak ibadah. Kalau ada yang tidak ibadah mungkin karena ada kesibukan, bukan karena malas. Karena sampai sekarang saya tidak dapat informasi dari Gading Serpong bahwa jemaatnya malas, nggak pernah, begitu ya, nggak ada. Kalaupun ada yang malas minggu lalu nggak beribadah, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, itu perkataan firman. Kita bersyukur buat Tuhan, buat penyertaan Tuhan. Kita mengaku dalam kehidupan kita seperti doa kita tadi juga, sadar tidak sadar. Apakah itu kita lakukan dalam konteks yang memang kita sebenarnya paham itu tidak benar, kita tahu itu tidak seperti yang Tuhan kehendaki, dan ada juga mungkin yang dalam bahasa yang sering kita pakai silap. Nah ini bahasa silapnya bukan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris silaf itu kan masih lumayan gitu ya. Ya silaf begitu ya, dia mengasihi begitu, itu masih puji Tuhan. Tapi ada yang seperti itu. Mungkin karena sengaja, mungkin karena silap, mungkin karena tanda petik di bawah tekanan, mungkin karena pengaruh permintaan dari rumah atau dari mana dan sebagainya. Saudara dan saya mungkin adalah melakukan ketidakbenaran, melakukan salah dosa dalam kehidupan kita. Kita menyadari itu. Dan yang tahu itu bagaimana sebenarnya, yang pertama adalah Tuhan, dan yang kedua adalah saudara sendiri atau saya sendiri. Sehingga dalam hari ini biarlah Tuhan yang berkata-kata bagi kita menyentuh hati kita. Sehingga kita mau ajak juga hari ini, sebenarnya sama saja isinya kalau di buku di buku tata ibadah kita dibuat tema berjalan di jalan yang lurus. Ya, atau kalau kami juga melihat bahwa luruskanlah jalan bagi kakimu. Ya, karena ini mengutip juga secara langsung dari ayat yang ke-13, begitu ya, dari teks kita. Tapi hari ini inilah kerinduan kita. Dan ini dilakukan adalah pada Minggu Reformasi. Saudara, Minggu Reformasi Gereja itu dihitung pada tanggal 31 Oktober. 31 Oktober. 31 Oktober 1958. 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 31
ya, kemarin ya 2 hari yang lalu ya, 31 Oktober. Dan ini mulai dan dihitung adalah sejak 31 Oktober 1517, yaitu tahun kelahiran Martin Luther sebagai tahun ataupun waktu dimulainya kegiatan-kegiatan reformasi. Bagaimana Martin Luther melahirkan konsep reformasi gereja pada tanggal ini. Ya, dia melahirkan konsep pembaharuan gereja dalam kehidupan pada masa yang lalu. Berarti abad yang ke-16 ya, tahun 1517. Lebih kurang sudah 400 tahun lebih atau bahkan sudah 500 tahun yang sudah kita jalani tahun reformasi begitu ya. Dan saudara-saudara ini mengingatkan kita akan karya Allah melalui bapak-bapak gereja yang terus-menerus, masih yang tadi PPT-nya yang masih terus-menerus memperbaharui gerejanya agar agar iman jemaat semakin dewasa. Saya rindu supaya kita membaca dalam iman jemaat semakin dewasa. Memperbaharui gerejanya agar, sekali lagi, memperbaharui gerejanya agar, amin. Dan itu kerinduan kita begitu. Jadi sebenarnya reformasi itu tujuan akhirnya atau endingnya adalah sesuatu yang bagus, yang baik. Jadi bukan seperti falsafah yang sering diucapkan. Reformasi itu kan ada semacam tahun kebebasan. Ya, tapi akhirnya kita lakukan apa? Kebebasan yang sudah kebablasan, begitu ya. Yang ada adalah bagaimana kita dalam orang Karo katakan rate-ate. Sebenarnya kan reformasi itu endingnya itu ya. Iman jemaat semakin dewasa, begitu. Sedikit banyaknya kita sudah paham, kita sudah tahu kenapa Martin Luther dan juga akhirnya diteruskan oleh tokoh-tokoh reformator selanjutnya termasuk Calvin ya dan sebagainya. Ya, ada banyak yang muncul setelah Martin Luther. Karena dia melihat bahwa iman jemaat tidak didewasakan oleh gereja. Jadi yang direformasi adalah gereja, sehingga itu juga yang memunculkan ide oleh Yohanes Calvin. Dia memahami kalau kita menyebutkan Allah itu adalah sebagai Bapa, lalu dia mengajak kita untuk menyebutkan gereja itu adalah sebagai nande atau sebagai ibu. Sehingga antara Allah dengan gereja seperti Bapa dengan ibu yang selalu rindu agar iman anak-anaknya, iman saya, iman saudara semakin dewasa. Apakah ada di antara kita yang sudah orang tua yang mamre ataupun muria mau supaya anaknya semakin bertambah usianya semakin seperti anak-anak? Saya kira enggak ada ya. Tidak ada. Kita mau supaya itu terus semakin dewasa. Ingat nakku, kamu sudah besar, kamu sudah remaja, kamu sudah dewasa, begitu kira-kira ya. Gereja juga seperti itu kan. Mempersiapkan tatap pelayanan kita untuk anak KKR. KKR di sini berapa kelas? Kecil? Balita ada? Balita, kecil, tanggung, remaja, 4 kelas. Ini kenapa seperti ini? Balita, kecil, tanggung, remaja. Ketika kami kemarin melayani di Kebayoran Lama ada 8 kelas. Batita, balita, kecil 1, kecil 2, tanggung 1, tanggung 2, pra remaja dan remaja. Kenapa dibuat demikian? Ini tadi ya. Supaya kita mau supaya anak kita itu dalam tahapan-tahapan pertumbuhannya hingga akhirnya menjadi permata. Lalu permata tadi setelah merit ya. Aku lah belum sangat akan merit, maka merit sakutah ngatakan sebagai. Ada mamre, ada moria. Pertambahan usia semakin dewasa disebut dengan saitun atau lansia. Ya, itu batasannya sehingga pada akhirnya sampai di sana. Ini kan sebagai konsep gereja untuk menata kehidupan iman jemaat itu semakin dewasa begitu. Ada pengaturannya, ada semacam kurikulumnya dalam rangka pendidikan Kristen begitu. Nah, oleh karena itu kita diingatkan juga agar tetap bersedia untuk melayani Tuhan. Nah, begitu. Kalau Allah sebagai Bapa kita, gereja sebagai ibu, punya konsep, punya keinginan. Kita pejenda sebagai bapak, sebagai nande. Me pernah kita merendah anak-anak. Lo kok mis kita begenda me? Pernah.
Coba kita ingat bagaimana sikap kita terhadap orang tua. Kesaksian kami secara pribadi, kami semakin memahami keberadaan orang tua. Posisi orang tua terhadap sikap anaknya adalah setelah ada anak kami memang. Oh, begenda kalau kepekan pusuh bapandai merenda nandende merenda di begiku banari. Begitu. Kita kan semakin merasakan begitu. Saya kira tidak ada satupun orang tua yang kepingin anaknya semakin nggak baik, semakin tidak dewasa. Ya, next kita bisa melihat bagaimana akhirnya bahwa Tuhan dan gereja Bapak Rasnade mendidik anak-anaknya tadi supaya anaknya juga punya kerinduan. Mau melayani Tuhan, membangun iman semakin dewasa tadi. Sehingga kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, next PBT-nya, untuk beribadah kepada Tuhan yang empunya gereja. Nah ini. Sehingga saudara-saudara, konsep reformasi sebenarnya adalah konsep untuk menata kita, untuk semakin mendewasakan kehidupan beriman, semakin memampukan kita memposisikan diri sebagai milik Tuhan, dan semakin memahami bahwa yang empunya gereja adalah Tuhan. Kita semakin ditata nih, KKR ya, dalam konsep ada kelas balita, kecil, tanggung, remaja. Ada 4 tema dalam setiap minggu di buku pedomannya begitu ya. Kami secara pribadi memang sejak tahun 99 sampai sekarang masih dipercaya oleh KKR Madraman ikut menyusun pedoman itu begitu. Setidaknya ada 2 atau 3 bahan yang kami tulis setiap tahunnya begitu. Kami bisa memahami bagaimana beratnya untuk menyusun pedoman untuk anak KKR. Karena bahasa yang dipikirkan harus bahasa-bahasa yang cocok untuk anak-anak begitu. Agak berbeda, kami juga pernah menyusun bahan khotbah, bahan PJJ, PA Mamre, PA Muria, PA Permata, PA Remaja. Kami sudah pernah dipakai gereja untuk menyusun itu. Pergumulan yang paling berat adalah menata anak-anak. Tujuan kita supaya ini tadi. Lalu bagaimana di Permata, lalu bagaimana di Mamre, di Muria dan seterusnya begitu. Supaya kita semakin benar mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Sama seperti sekarang. Saudara datang ke gereja setelah keletihan, kelelahan, dan berbagai keberdosaan kita 1 minggu yang kita jalani, kita datang nih ke gereja. Kita datang bersekutu, memuji, mempermuliakan nama Tuhan, menaikkan nyanyian pujian bagi Tuhan. Datang untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Datang untuk memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Kalau saya lihat juga di atas keningnya sedikit dekat rambutnya, kita rata-rata orang yang disiplin dalam bekerja. Sepertinya tidak ada nih yang datang bekerja yang terlambat, karena akan ada apa namanya itu? Fingerprint itu, gitu ya. Asal terlambat potong. Kalau di gereja kan nggak dibuatkan begitu ya, asal terlambat dari jam 9 potong, nggak ada. Tadi nggak ada yang terlambat kok. Jam 9 sampainya. Tapi ada yang lihat 15 begitu. Masih jam 9 gitu ya, gitu ya. Bukan terlambat pendeta, tadi ada kesibukan, ya nggak apa-apa. Kami pun tadi nggak terlalu cepat sih, sampai tadi jam 8 kurang 15 lah sampai di sini. Gitu. Saya mau katakan kita diajak ini begitu. Karena kita semakin diberikan pemahaman bahwa pemilik gereja itu adalah Tuhan. Saudara dan saya datang kepada Tuhan, dan ini salah satu yang perlu kita reformasi secara sederhana dalam kehidupan kita. Sehingga next, reformasi itu adalah pembersihan rohani. Yakobus 1:21, ini tadi invokasio kita. Dia katakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saya rindu kita baca bersama mulai dari setelah sebab itu, 2-3 ya. Sebab itu kita ambil di poin yang terakhir ya. Firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. 2-3 ya. Firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Laki-laki saja. 2-3 ya. Firman
Yang perempuan, 2-3 ya. Kita ubah katamu menjadi ku. Kita baca bersama, 2-3 ya. Firman haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, datang ini adalah kepada Tuhan sebagai juru selamat dan firman yang ada dalam diri saudara itu bukan kata pendeta Agustinus Ginting-Mani ini. Tapi inilah kehendak dan perbuatan Allah. Saudara, kan invokasio artinya adalah kehendak dan perbuatan Allah. Kehendak dan perbuatan Allah sebagai Bapa kita. Itu yang ditetalayankan oleh gereja sebagai nande. Supaya seperti Yakobus 1:21, firman tertanam dalam hatiku, berkuasa menyelamatkan jiwaku. Kami sering memahami artinya begini, tubuh setiap kita kan ada terdiri dari 3 bagian, tubuh, roh, dan jiwa. Ya. Kalau dalam konsep pemahaman kami sebagai salah satu pendeta saudara, tubuh itu ini daging kita. Kalau bagi orang karo, setelah sampai pada waktunya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, maka setelah ditanamkan, dagingnya itu menjadi tanah, tulangnya menjadi batu, rambutnya jadi ijuk, darahnya jadi air, rohnya kesahna jadi begu. Itu orang karo. Sehingga di kampung-kampung kita biasanya kalau ada yang meninggal seminggu minimal pasti akan sepi. Karena mereka katakan jede nggak beguna, gitu ya. Ya, tapi kita nggak seperti itu. Tubuh kita benar menjadi tanah, roh kita kembali kepada Tuhan, bukan jadi begu. Kembali kepada Tuhan. Lalu yang tinggal apa? Jiwa. Sentabi. Mungkin kita juga ada jemaat kita, Mamreto Muria kita yang sudah duluan meninggalkan kita. Aku memang adikku ingatkan caba pasianu. Bicara bagenda cara antar dulu pasti nguratur bane. Ku ingatkan canen desianu. Datang kata permata, kalau tanya seandainya masih abang itu atau kakak itu masih di sini, pasti cara permata kita sudah ditata dengan baik. Itulah jiwa yang tinggal. Itu bagi konsep pemahaman kami ya. Kita boleh juga sharing tentang itu begitu. Tapi kami memahami itu. Yang tinggal itu masih membawa pengaruh yang baik begitu. Sehingga saudara dan saya diajak dalam ibadah-ibadah kita, persekutuan kita melakukan itu. Itu reformasi yang perlu kita perbarui. Ya, prayer change everything. Doa itu mengubah segalanya. Kan sehingga datang kita ke gereja. Kalau saya lihat tadi dari sini, yang ada rata-rata, tapi sepertinya semua seperti itu. Begitu datang sampai sini dia duduk lipat tangan berdoa gitu ya. Mana ada tadi yang datang dulu langsung ngomong, ngalur ngidul cerita melulit lalit. Mana ada? Dulunya itu kalau dulu ada katanya. Muri yang pemanya ada yang terlambat datang, ini nanti sianua. Lah nyambung baju narasrokna nina kau. Oke. Marenda dulu, kalau sekarang mana ada gitu. Apalagi di Gading Serpong ya. Kalaupun ada, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat gitu ya. Nah, hati-hati. Datang ke gereja, lipat tangan, tutup mata, berdoa, katakan bujur man Tuhan, terima kasih Tuhan. Sudah sampai di gereja. Ingat, kaisina mindu sada minggu singgo si lewat ndai. Harusnya aku kemarin Tuhan ketika mau pergi ke kantor, kalau bukan karena penyertaan Tuhan aku sudah bisa bahaya. Mungkin kalau di Medan sudah sampaikan berita ke radio Sukamoni, berita cedate, kan gitu ya. Tapi saudara selamat tuh. Kan itu kesempatan untuk bisa memperbarui hidup. Nah, teks bacaan kita sudah dibaca oleh liturgos kita. Mazmur 139, 23-24. Next, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Selidiki aku, kan gitu ya. Lihat hatiku, kan begitu ya. Saudara, itu yang kita rindukan sebenarnya. Datang ke gereja, hidup dalam persekutuan, hidup dalam kesaksian, hidup dalam pelayanan atau tritugas gereja adalah kesempatan hidup untuk diperbaharui oleh Tuhan. Sehingga kalau saudara semakin sering gereja, lagunya bukan lagu englap. Kalau englap kan begitu ya, bagi-bagi yang lalap begitu, englap.
Bagi yang lalam begitu. Atau seperti gendang kalau pada hari raya tahun baru Cina, geljeng, 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 bagi lalap, englap nih nak bikin begitu, gitu aja terus, enggak. Kan reformasi itu sekarang seperti itu. Tidak usah terlalu berpikir seperti aku mau bikin reformasi seperti Martin Luther. Lalu aku akan buat begini, aku akan tempel 99 dalil di pintu gereja kami. 1, pertua A begenda, pertua B begenda, labu kel gundari. Tapi makna reformasi yang diharapkan adalah bagaimana kita meminta supaya Tuhan menyelidiki hati kita dan kita menyelidiki hati kita. Kita baca bersama Mazmur ini 2-3 ya. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kalau ada di antara saudara yang sekarang ini sedang serong jalannya, tinggalkan. Tadingkan. Ini mewak tu nang yang ngence. Sila mahulela mau bunin-buninkan. Yang enggak baik itu enggak perlu disimpan-simpan. Cara Tuhan selalu ada untuk membuat kita kembali kepada kebenaran. On the track, dia mau supaya kita hidup dalam kebenaran. Saya sering katakan kepada jemaat yang saya layani, buanglah hal-hal yang sekecil apapun itu yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Adili gundore kambege, bas dahindu, bas kegelun jabundu, rukurlah, berpikirlah. Ya, karena Tuhan selalu ingin supaya kita seperti yang kita inginkan. Ya, yaitu kepada keselamatan jiwa tadi begitu. Sehingga dimulai dari reformasi hati, reformasi pikiran, reformasi jalan hidup. Kembali seperti yang tadi, yang tahu dalam pikiran ini. Saya nggak tahu ini apa yang ada dalam pikiran saudara. Ya, pendeta begitu. Baca kali ini dari awal ke, gue ngigalang na pendeta. Ini juga kayak gini. Baca kali pikiran demi kayak gini. Bagai kang rana, bagai kangnya. Tapi saya pikir enggak ya. Puji Tuhan lah tidak begitu. Kalaupun dia enggak apa-apa. Karena memang seperti itu nyatanya. Aku arah galang PP buat kudat pelajaran setuna. Aku tangguh pernah ke kota Keman Banu bikin. Muncul kata-kata kalak bagaimana baku. Sia-sia ku pandita, daging muncul galang, otak mulalit nina. Bagaimana pernah kalang rana man bangku. Dari pembelajaran, payokah kata anda mekin, galang kakin dagingku, tapi otak kulit nggak bicara kitik dia. Gitu ya. Saya mau katakan itu, yuk, mulailah reformasi hati. Saudara yang tahu hati saudara itu saudara sendiri. Dan yang pertama Tuhan sih. Man teman bebe bancing bunyi-bunyikan do hati indu bagai. Tapi man Tuhan lah terbunyikan. Kalau Tuhan mau supaya mengubah apa yang nggak benar dalam hati saudara, dia selalu buka cara. Pikiran kita, jalan hidup kita. Mohon maaf bagi yang bendahara atau yang pemegang keuangan, nanti jangan pula lalah nggo kang rana ka sesi ibadah man pendeta, lika bagi kita kunderlang, jangan sesi ibadah ndai sungkun dulali kai komunikasi kami. Contohnya saya mau katakan begini. Kalau seandainya saudara seorang pemegang keuangan, ini contoh ya, sekali lagi contoh. Tidak ada maksud apa-apa begitu. Lalu anak kita yang SD kelas 4, mama kan bendahara. Iya anakku, kenapa? Kata guruku, kami latihan untuk menyusun keuangan, mak. Yang tahu aku mama bendahara. Kata guruku, coba ditanya mamanya. Kalau perlu, karena kan ada HP, dipoto salah satu buku pembukuan keuangan. Adilakam benar anak kelas apalah guru itu tahu-tahuan aja kerjanya semua itu. Adilakam bujur. Adina kalak bujur kita olah kenca auditor janari pe. Puji Tuhan, ini kemarin kami baru pulang tadi malam sekitar setengah 12 lah saya sampai di rumah malam. Kami ikut SKMS sidang kerja majelis sinode ya sampai hari Sabtu kemarin. Salah satu keputusan gereja kita maka di tingkat Mudraman akan diadakan audit eksternal semua keuangan gereja. Supaya keuangan gereja kita semakin baik. Dan nanti mungkin juga sampai ke klasis atau kerunggun dan itu nanti kita lihat perkembangannya. Yang saya mau katakan, kalau tidak kita mulai untuk memperbaharui itu, tidak akan artinya apa-apa. Nah oleh karena itu saudara-saudara dari Ibrani 12 next, ayat 1 sampai ayat 2 sampai 17, ada 4 hal secara singkat kami mau ingatkan kita dalam teks khotbah kita. Dalam tema ataupun dalam pemahaman luruskanlah jalan bagi kakimu,
Yang pertama kami mau katakan, kuatkanlah tanganmu yang lelah dan lututmu yang lemah, luruskanlah jalan bagi kakimu, berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang dan kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi perkataan yang pertama, kuatkanlah tanganmu. Mulailah dari tangan kita. Lututmu, mulailah dari perjalanan kita. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, terutama dengan kiri kanan kita. Katakan lebih, menjujuah dengan kiri kanan du salami, tuh pelo kamar damai. Salami lebih, menjujuah dengan. Lo keri. Aku maka begini kudu tempat, karena di salah satu tempat pelayanan kami itu kesaksian kami nih. Mama ngateku, biasanya dulu di PJJ kita senek bagian dulu kering senek bagai kira-kira. Di langkari buat mulih, adong plastik dah nina kami gitu. Ada lalit sada pe kata-kata si. Lapala kotakan ke siapa ingan ku melayani bagai. Dungna terakhir nung sungguh, gua maka bagai kita panik. Bas siapa nak ku nina? Adina kita kuda senek, jarang kalau li siman sa seneknya. Bagian dari turturin nina. Maka dulu kotakan bas PJJ, mulailah arah senek. Lo kamin kita PJJ pe kita laman seneng. Lo sikutah kam lo di sakit gulaan lo di sideban nih. Dung narah nina bagendak. Pangkam jamini sa pendeta di napan kami senek sibas rumah lah kami kaden penina. Aku jamin naningku. Kepeken basingan dailit perbedaan hampir teluku bubas kutandai. Mungkin rukur ya di ekeriban senek tas ya kare lalah ngo kata mane tena bage. Eka makan ningku sangaman senek pede ba mata nepe bage nata bage ndai melo li bage kita ri kiri kanan me akrab ngai bage gini ya. Mulailah dari kebersamaan kita dan ingat tanpa kekudusan. Aku pelabo ngo badia jelmana. Ndau kok lebih badia kam sanggena aku pe. Tapi perayakan tak harus kin kuje. Perayakan tame gua maka kita semakin kudus nih. Bukan semakin kudis kan begitu ya. Semakin kudus. Kudis itu maksudnya kurang disiplin gitu. Bukan semakin kurap katanya. Kurap itu apa? Kurang pengharapan begitu ya, bukan. Ya, tapi kita semakin kudus. Ya, semakin badia. Nah, sehingga dalam kehidupan kita, next, saya mau ajak kita. Ada satu kata-kata ini kami kutip, mohon maaf kalau dia kecil kata-katanya. Semua orang yang kita temui adalah guru. Setiap tempat yang kita datangi adalah kelas. Dan setiap kejadian yang kita alami adalah pelajaran. Mari kita lihat itu. Posisikanlah dalam setiap dinamika kehidupan kita. Bicara sisi pekam jumpa, anggaplah ya sebagai guru. Lid ngeman pelajaran arah teman dia bicara gua kelpia sekali. Selebih-lebih nakam, lid nggak kekurangan do. Sekurang-kurang na teman do, lid nggak kelebihan na. Aku pe dan do, bukan kelebihan ku pe. Berat badan na maksudnya gitu. Anggap setiap tempat yang kita datangi itu adalah kelas. Tempat kita belajar. Setiap kejadian yang kita alami adalah pelajaran. Filosofi aja sudah tahu dari dulu. Jangan sempat jatuh untuk kedua kalinya di lubang yang sama. Begini kata nenek-nari. Ya, dan di sebelahnya di sebelahnya itu be strong and do it. Kuatlah dan lakukanlah semuanya itu tadi dalam kehidupan kita, dalam penyertaan Tuhan. Next, yang kedua, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, ini reformasi yang perlu kita lakukan. Kan pekerjaan gereja itu adalah antara Bapa Rasnande, Allah dengan gereja. Ayolah konsentrasi kita bagaimana supaya damai. Saya bukan mau katakan Gading Serpong gak damai begitu ya, bukan. Bagaimana supaya kita semakin bersekutu, tidak melahirkan akar pahit yang luar biasa. Bagaimana kita hidup dalam sesuatu yang Tuhan kehendaki. Entah madin ngekonsentrasi entah mencakapkan hal-hal uga maka kita semakin bersatu. Daripada mau mengedepankan adi menurutku lo begini, lo kok pas, itu enggak seperti itu begitu.
Entah lebih baik kita mencoba, maaf ya, merendahkan hati kita, yang merendahkan diri kita, supaya reformasi itu terjadi. Next, ingatlah ini, satu kata ini. Allah itu kadang menjauhkanmu dari semua orang, bukan untuk menghukum, tapi untuk mengubahmu, begitu. Kami kutip kata-kata ini begitu. Jadi mari kita semakin belajar untuk semakin bisa memperbarui diri dalam kehidupan kita. Next, yang ketiga. Jangan melakukan perbuatan cabul dan hiduplah saleh. Bandingkan Esau yang menjual hak kesulungannya untuk mendapatkan seporsi makanan. Nah ini. Olah min kare gara-gara sepiring nasi dungna kita dabuh kubas dosa. Adilit diantara kam ulih pencarindur kita ken dosa. Tadingkan. Adilit diantara kita ndak ulih pencarintar kita ken dosa, tatap anak andue sangayaman, panganina kap dosa ndai krine iyo. Bas dosa nari kap kuban makang gudit nakan kami rumah ndai pangani anak kweri. Panganin daharang kwe, ku pangani. Kita harus sampai kepada tahap berpikir seperti itu supaya reformasi itu terjadi. Kenapa? Next. Karena kamu berharga, mulia dan Tuhan mengasihimu. Ayo kita baca bersama 2-3 ya. Sidi beru, katakan man sidi laki, nen ku ya, 2-3 ya. Kita sidi laki, katakan man sidi beru, 2-3 ya. Kamu berharga, mulia, dan Tuhan mengasihimu. Kita ganti kata kamunya tadi, aku dan ku. 2-3 ya. Aku berharga, mulia, dan Tuhan mengasihiku. Amin. Kita kasih kemuliaan bagi Tuhan dulu, luar biasa. Kami berharga loh. Kami itu berharga. All need is a little bit of coffee and a whole lot of Jesus. Adibas dampar kopi nih, PK di pencinta kopi perlu memang kita. Tapi lebih hasangkan kita masih perlu Yesus. Dalam konteks berharga tadi perlu nggak kita krinenda, pakin kan dulu kita perlu kebutuhan doni, perlu nggak kita sen, perlu. Kami peakui kami nge gereja tenda be perlu, bagai kan du gereja tanggu galang nih, nggak banci bagian berga. Sekai kan du menukurunkan pengeluaran tak per bulannya perlu. Di keberlama kami merendah minimal ya 250 juta per bulan harus disikapkan untuk krina kebutuhan. Hampir lebih 4M sangat sedia kebutuhan kami setahun sih harus disikapkan kami. Diratakan ini lebih kurang sekitar 250 hampir ke 400 per bulan. Janari perlu memang kita bikin gereja tenda bagaimana. Konsentrasi kita juga masih ke konteks gereja ini bikin ngelitkan gereja yang tersedia bana. Dai perunggur ngatakan ca. Kami kuje dengar konsentrasi kami pendeta dan donge fasilitas gereja yang tersedia bana. Tapi Allah kamu lupa. Lebih asangkan si Yesus sepi kita perlu. Me amin intere. Sebab sendu sim bermiliar-miliar deh basia naringe. Ya, gagah ndu ngasup ndu gunar dahine basia naringe. Maka ini Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Li deposito ndu tambah-tambahan dengan handai. Daer mobil kam ku gereja nda bermacam ragam mobil ndu pemana. Dia bakam dia sepeda motor, dia bakam dia naik Grab, rasi dia banna. Kita kan tambahkan Tuhan man bandwe. Singgulit mobil ndu pemana. Toto kami tambahkan Tuhan ka kari tahun sirahenda paling tidak mobil ndu sadanari. Me amin induri. Singgulit rumah ndu sada tambahin aka 2 tah 3 hari 2 tahun nda silang langna. Adi singontrak dengan kita toton tah lagi kari tahun nda tah tahun sirah kira tertukur kita rumah bicara kitik-kitik dia me amin intiri. Mungkin tah langka ndue. Mungkin. Kenapa tidak? Adi ini dan ini tigan kumarenda Pak Dokter Pak Dokter nih gue kayak kapan? Dokter jantung kah mirip kah? Dokter Risian dah. Terawan mirip-mirip kakap dia kente ayona. Menamkan ya kita silap kah? Dokter terawan deh jenda kakak gereja itu. Engkai makalah mungkin banci. Kami yang baru bekerja. Enggak ada yang mustahil ini. Mungkin kamu sekarang dalam tahap atau level yang paling rendah. Tapi saya percaya kok.
mungkin 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang, kamu sudah pada tahap yang lebih hebat. Amin ini. Amin. Gue saksikan nih, tahun 94, Ranina kepala sekolahku, pakai pembantu sekolah telu. Kam Agustinus dapat kesempatan tanpa testing ke IPB. Nina. Kota keman bapak ginti manik merganan dube. Lah di sentanakku Nina. Lah suruh aku sekolah IPB ndai. Tapi dah ndu totongku riah ukur-ukur kita kan lah suruh aku ke IPB. Maka tanggal 2 November 2025 khotbah aku Gading Serpong. Jadi pandita aku jenda. Lah memang aku sahun ku IPB. Tapi aku banci gendari jenda raskam. Kampe begitu ya. Nah, yang terakhir yang keempat. Nah, ini bertobatlah. Ayat 17, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika hendak ia menerima berkat itu ia ditolak. Allah kereh. Ya. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Hidup ini adalah kesempatan ini anda mege payung. Lane kerdi kesempatan tak guna bertobat. Aku pagi dan pendeta bagi siarah kemohon Yesus ada teku pagi. Nandang-nandangi tate pagi selamatkan aku Yesus ndu we diinget ndu. Maneka keringat ndu pe. Ini bagi. Entahlah kadikrina kita begandai begitu ya. Nah, next, perjuangan iman itu memang tidak mudah. Ya. Ingatlah, untuk bisa berjalan saja kita butuh 1-2 tahun kan. Ya kan? Lid di antara kam begitu tubuh bancir dalan. Melalid. Lid di antara kam anak ta tengah-tengah jabu 2 tahun umur nama kanggor dalan. Mungkin lid. Jalan aja kita butuh 1 sampai 2 tahun. Berjuang untuk meninggalkan yang tidak benar juga pasti ini luar biasa. Berjuang gitu ya. Tapi kita percaya. Teruslah berlatih dengan baik di jalan yang lurus dan berilah hidup diperlengkapi untuk lebih mengasihi Tuhan agar kita bertumbuh dan setia melayani. Marilah kita berjalan di jalannya Tuhan meskipun Tuhan tidak selalu enak, jalan Tuhan tidak selalu enak dan nyaman. Lah selamanya memang tidak enak dan nyaman. Tetapi yakinlah bahwa itu adalah sesuatu yang terbaik, selalu yang terbaik. Jalan Tuhan memang kadang banyak tantangannya, tapi pasti ujungnya adalah kemenangan dan kemuliaan. Amin. Ayo kami mau ajak kita untuk bernyanyi nih, penutup khotbah. Supaya kita jangan takut, ingat bahwa Tuhan beserta kita El Shaddai. Ya. Kami ajak kita sekaligus ini sebagai doa anta, endototonta, ibas kita menyelesaikan renungan kita. Tak usah ku takut, Allah besertaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Ayo katakan, tak usah. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin, amin. Tak usah ku bimbang, Yesus susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai. Dia besar, Dia besar.
El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah berkatnya melimpah El Shaddai, berkatnya melimpah El Shaddai. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Engkau yang beserta kami, Engkau memelihara kami. Engkau Tuhan yang kudus yang ada dalam kehidupan kami, dan Engkau memberkati kami. Kami punya Allah yang maha kuasa, Allah yang besar yang senantiasa menopang kami, memampukan kami untuk melakukan reformasi dalam kehidupan kami, supaya jalan kami lurus kepada kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama berdiri.